Rasulullah fa'innama ahlakal ladzina min qablikum, karena sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kamu apa itu? Kathratu masailihim, dia banyak bertanya. Yang kedua apa? Ya, waqtilafim ala anbiya'ihim. Pak, banyak bertanya itu Pak, sifat dan karakter Bani Israel. Ketika Nabi Musa alaihi wasallam berkata, Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyembelih seekor sapi betina. Apa kata mereka? Ya, qalu atattakhiduna huzwa. Hai Musa, kamu hendak menjadikan kami permainan apa? Ya. Kemudian apa yang terjadi? Rupanya mereka bertanya, enggak puas. Ya. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Hai Musa, coba tanya lagi kepada Tuhanmu. Itu ya yang seperti apa sapinya? Apa warnanya? Bagaimana sifatnya? Akhirnya diperberat lagi. Sampai-sampai mereka hampir tidak menemukan ya sifat sapi tersebut kecuali pada seorang laki-laki, dan itu pun mau dijual dengan harga emas sebesar kepala kerbau. Gara-gara pertanyaan mereka itu, Pak. Ya. Di sini Rasulullah SAW ya, ketika mengatakan hai manusia, hendaklah kalian berhaji. Ya. Tapi kata Rasulullah, hendaklah kalian berhaji. Sebetulnya kata-kata ini kalau kita berhaji sekali saja sudah cukup. Ya, karena kenapa kata dalam bahasa Arab, perintah itu bisa kita lakukan walaupun dengan melakukannya sekali, sampai ada dalil yang menunjukkan harus berulang-ulang. Ketika Rasulullah mengatakan sesungguhnya Allah mewajibkan kepada kalian haji, sebetulnya sudah mafhum di kalangan orang Arab bahwasanya kalau kita lakukan sekalipun itu sudah cukup. Tapi dia malah bertanya, ya, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Rasulullah tidak mau jawab, diam saja. Ya. Ternyata dia bertanya lagi, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Diam juga. Apakah setiap tahun ya Rasulullah? Diam lagi Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengatakan, daruni ma taraktukum. Ya, biarkan apa yang aku tidak sebutkan. Jangan kamu mempertanyakan sesuatu yang membuat orang lain susah. Ya, gara-gara pertanyaan kamu jadi susah kan orang. Ya. Nah ini akhwat Islam azannya itu, tapi ya pertanyaan-pertanyaan seperti ini akhwat Islam ya, sebagian ulama mengatakan itu khusus di zaman pensyariatan saja. Karena sekarang syariat sudah sempurna, tidak mungkin lagi berubah hukum-hukum yang ada. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum, karena sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kamu adalah kathratu masailihim, banyak bertanya. Ya waqtilafim ala anbiya'in. Terkadang Pak, kita ya ketika mencari kebenaran pasti banyak bertanya. Ya. Itu lumrah. Banyak orang misalnya sedang mencari kebenaran, akhirnya apa? Ketika dia bertanya kepada seorang ustadz, dia tidak puas dengan jawaban ustadz. Akhirnya dia terus mempertanyakan tentang perkara-perkara yang membuat dia ingin puas dalam jawaban tersebut. Boleh, silakan. Ya, selama memang tujuannya mencari kebenaran. Tapi kalau tujuannya bukan mencari kebenaran, tujuannya hanya sebatas apa? Ya, mengikuti hawa nafsu. Ya, maka ini yang dilarang oleh para ulama. Maka Islam, kata Rasulullah, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kamu adalah banyak bertanya, waqtilafihim ala anbiya'ihim, dan banyak menyelisihi nabi-nabi mereka. Ketahuilah Bapak sekalian bahwa menyelisihi nabi adalah merupakan kebinasaan umat. Ya, di zaman Rasulullah SAW sudah terbukti bagaimana sebagian kaum muslimin menyelisihi perintah Rasul, akhirnya mengakibatkan kekalahan di dua perang yang masyhur dalam sejarah Islam. Yang pertama itu perang Uhud. Yang kedua adalah perang Hunain. Ternyata Allah abadikan dua kejadian perang ini, di mana di dua kejadian tersebut kaum muslimin apa? Mengalami kekalahan.
Adapun di perang Uhud, kaum muslimin kalah di putaran kedua. Adapun di perang Hunain, kaum muslimin kalah di putaran pertama. Masing-masing ada sebabnya. Maka Allah berfirman tentang perang Uhud apa? Padahal pada waktu itu perang Uhud jumlah kaum muslimin lebih sedikit dibandingkan dengan jauh jumlah kaum musyrikin. Kaum muslimin 1000, kaum muslimin 3000, kaum musyrikin 3000. Allah berfirman, awalamma asabatkum musibah qad asabatum mithlaiha qultum anna hadza qul huwa min indi anfusikum. Apakah ketika kalian ditimpa musibah kalah di perang Uhud, kalian berkata, bagaimana kami bisa kalah? Maka Allah berfirman, qul, katakan hai Muhammad, huwa min indi anfusikum. Kekalahan itu berasal dari kalian, bukan karena hebatnya musuh. Ya, bukan karena musuh yang lebih canggih senjatanya, bukan. Bukan karena musuh yang lebih banyak personilnya, bukan. Tapi Allah mengatakan kekalahan itu min indi anfusikum, karena kalian juga. Gara-garanya apa? Rasul bersabda kepada pasukan pemanah yang ada di gunung, di bukit, ya, jangan turun menang ataupun kalah. Rasul memerintahkan jangan turun menang maupun kalah. Ternyata kemudian berkacamuk peperangan, banyak orang-orang musyrikin terbunuh, banyak ghanimah, lalu kemudian kaum musyrikin terpukul mundur, sehingga akhirnya kaum muslimin pun sibuk mengambil ghanimah mereka. Rupanya pasukan yang ada di gunung itu, ya, melihat, ya, masa kita diam saja tidak membantu teman-teman kita yang ada di bawah. Mereka pun turun, tujuannya baik, bukan untuk seperti yang dikatakan sebagian orang katanya cinta dunia. Itu tidak benar. Bagaimana dia para sahabat dikatakan cinta dunia? Bukankah mereka sudah meninggalkan harta mereka ketika berhijrah? Tidak, tujuan mereka adalah untuk membantu teman-teman mereka. Tapi pemimpin mereka mengingatkan, jangan turun. Bukankah Rasulullah SAW sudah mengingatkan, jangan, ya, menang maupun kalah. Tapi mereka tetap aja nekat turun. Rupanya kesempatan ini diambil oleh Khalid bin Al-Walid. Dia pun berputar, ya, kemudian menyerang dari belakang sehingga kaum muslimin diserang dari dua arah. Terjadilah kekalahan. Maka, ya, ketika terjadi kekalahan itu kaum muslimin bertanya, ya, anna hada, kenapa kok bisa kita kalah? Bukankah Allah sudah berjanji untuk memberikan kemenangan? Ya, ternyata Allah menyalahkan, bukan yang disalahkan banyaknya musuh, bukan. Yang disalahkan oleh Allah kaum muslimin itu sendiri. Ini menunjukkan, Pak, sehebat apapun musuh, kalau kaum muslimin di atas akidah mereka yang kuat, di atas ketaatan kepada Allah, musuh tidak akan mampu menghancurkan kita. Sejarah membuktikan demikian. Bagaimana di perang Mu'tah kaum muslimin jumlahnya cuma 30.000 menghadapi kekuatan 200.000 pasukan Romawi, ya, ternyata menang. Ya, di perang Yarmuk kaum muslimin hanya 48.000 menghadapi Romawi yang berjumlah 250.000, ternyata menang. Ya, bukan itu yang menentukan. Yang menentukan adalah ketakwaan. Yang menentukan apa? Ya, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di sini di perang Uhud ini Allah ingin mengabadikan kejadian ini untuk dijadikan pelajaran bahwa, ya, kalian menyelesaikan perintah Rasul itulah sebab kebinasaan kalian. Padahal, Pak, ya, yang dilakukan oleh pasukan pemanah itu bukan kesyirikan, Pak. Bukan kesyirikan, bukan. Ya, hanya menyelesaikan perintah Rasul, jangan turun. Ternyata turun. Gimana coba di zaman sekarang? Yang kesyirikan merajalela, ya, bid'ah, khurafat dan yang lainnya merajalela. Subhanallah. Ya. Di perang Hunain Allah kembali mengingatkan, ada satu sebab yang Allah ingin ingatkan di perang Hunain itu Allah abadikan. Allah berfirman dalam surat At-Taubah, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunain. Sungguh Allah telah menolong kalian di beberapa tempat, ya, di tempat yang banyak dan di waktu perang Hunain. Allah menyebutkan di sini kesalahan kaum mukminin. Ya. Idh a'jabatkum kasratukum. Ingatlah ketika kalian merasa ujub. Wah, Masya Allah.
merasa bangga dengan jumlah banyak kalian. Ya. Falam tughni ankum, padahal jumlah yang banyak itu tidak bermanfaat buat kamu. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat, dan bumi yang luas itu menjadi sempit buat kamu. Tsumma wallaytum mudbirin, kemudian kalian pun lari tunggang langgang. Masalahnya Pak, kalau di perang Uhud jumlah kaum muslimin jauh lebih sedikit dibandingkan perang dibandingkan dengan kaum musyrikin. Di perang Hunain kebalikan, jumlah kaum muslimin 3 kali lipat lebih banyak daripada jumlah kaum musyrikin. Jumlah kaum muslimin pada waktu 12.000 orang, dan kaum musyrikin Hawazin hanya 4.000 orang. Akhirnya apa? Sebagian kaum muslimin, tidak semuanya loh, sebagian pasukan kaum muslimin tertimpa ujub. Kami tidak akan kalah. Kenapa? Karena jumlah kami lebih banyak. Tidak mungkin kami kalah. Padahal yang melakukan itu bukan semuanya, Pak. Bukan Rasulullah, bukan Abu Bakar, bukan Umar. Yang melakukan itu sebagian kaum muslimin. Allah mengatakan, "Ajabatkum," ingatlah ketika kalian merasa ujub dengan jumlah banyak kalian. Padahal jumlah banyak itu tidak akan memberikan manfaat sama sekali buat kalian. Terkadang merasa ujub dengan jumlah yang banyak, Pak. Wah, kita merasa jumlah kita banyak, akhirnya kita ujub dengan jumlah. Lalu, percuma banyak kalau tidak punya kualitas. Percuma banyak apabila keimanan rapuh. Makanya ketika Rasulullah SAW mengabarkan yushikul umam an tada'a bikum kama tada'a al-akalatu ala qasa'atiha, hampir-hampir nanti umat-umat akan menyantap kalian sebagaimana al-akalah, binatang-binatang kecil itu menyantap pakaian, menyantap makanan. Kata para sahabat apa? Ya Rasulullah, famin qillatina yawma idzin, apakah pada waktu itu kita jumlahnya sedikit ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tidak. Bal antum katsir yawma idzin. Ya, bahkan jumlah kalian itu banyak pada waktu itu. Walakin gutha'un ka gutha'is sayl. Tapi jumlahnya itu yang banyak tersebut seperti buih yang dibawa banjir. Rasulullah SAW mengabarkan bahwa kaum muslimin pada waktu jumlahnya apa? Banyak tampaknya Pak, lebih cocok dengan sekarang ini. Kaum muslimin itu banyak di Indonesia mayoritas, tapi kok nggak punya kemampuan. Di Indonesia kaum muslimin banyak, tapi kok kelihatan lemah. Ya. Rasulullah menggambarkan bahwasanya jumlah yang banyak itu seperti busa saja, ya sampah yang dibawa oleh banjir. Antum kalau lihat Jakarta yang telah habis kebanjiran selesai, yang ditinggalin apa Pak? Sampah itulah busa. Dan benar, kaum muslimin banyak jumlahnya tapi isinya koruptor, ya, isinya apa? Pencuri, isinya orang-orang yang nggak mau sholat, isinya orang-orang yang tidak mau ikuti syariah. Isinya orang-orang seperti itu. Sedikit sekali di antara mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Walaupun memang sampah itu tidak semua tidak semuanya buruk. Terkadang sampah yang dibawa banjir itu ada juga yang bagus-bagusnya. Ya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Maka di sini Rasulullah mengingatkan bahwa yang membinasakan orang-orang sebelum kamu itu 2 perkara. Sudah banyak. Yang pertama banyak bertanya, yang kedua menyelisihi nabi-nabi mereka.